Yang selanjutnya dilanjutkan oleh Pak Marzuki Lubis untuk presentasi. Oke, saya mulai ya. Pak Miswan. Baik Pak, hadir. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada Danton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang taruna-taruni sekalian. Mohon maaf, ini saya sedikit terlambat tadi untuk masuk ke kelas ini. Saya berpas-pasan dengan Bu Rifka selaku guru matematika, dan juga ada saya lihat di situ Pak Imam baru pulang, dia dari kunjungan dari Balai bersama kelas 11 APAD. Jadi singkat ceritanya, saya berpapasan dengan Bu Rifka itu ketika di dekat kantin sekolah. Jadi saya bertanya pada beliau, baru masuk dari ruangan mana, kelas mana Bu? Beliau menjawab bahwa saya baru masuk dari kelas 12 APAT Pak. Oh ya, kalau gitu saya mau masuk sana juga Ibu. Oke, nah jadi pada saat perjalanan kembali, di situ ada beberapa pembahasan yang mungkin yang kami bahas, tapi itu tidak mungkin saya sampaikan kepada kalian ya. Pengalaman kalian tadi habis belajar matematika sama Bu Rika pas pelajaran di siang hari, kemudian masuk pelajaran saya di waktu siang hari ini, itu udah cuaca panas, mesti itu lelah, bikin tuh penat kan gitu, ya kan? Jadi saya berharap nanti di pembelajaran kali ini sama saya harapkan dari taruna-taruni tetap bisa semangat, tetap bisa fokus untuk mengikuti pembelajaran dengan saya. Bagaimana taruna-taruni, apakah sudah bisa fokus setelah tadi belajar tentang matematika dengan Bu Rika? Sudah Pak. Gimana? Sudah Pak, dah. Kalau betul sudah, Ya, sudah. kalau memang belum, jadi begini, kalian tadi kan habis belajar matematika juga, dan ada kemungkinan besar kita akan membahas tentang ada perhitungan. Jadi ketika saya berjalan, nah di sini nih saya ada 2 es krim. Saya kebetulan beli dari kantin sekolah. Ya, saya ada 2 es krim. Saya akan berikan satu pertanyaan yang sifatnya itu yang sekedar intermezzo saja. Kalian yang bisa menjawab itu, saya akan berikan salah satu es krim yang saya punyain. Ya, pertanyaan saya itu simpel aja sebagai intermezzo kita sebelum kita mulai pembelajaran. Saya punya 10 telur, 3 telur itu saya pecah, 3 telur saya masak, sisa berapa telur saya makan? Ada yang bisa jawab? Satu. Salah. Saya ulangin lagi. Ulangi lagi Pak. Saya punya 10 telur. Perhatikan dan dengarkan. Saya punya 10 telur. 3 telur saya pecah. 3 telur saya masak. 3 telur saya makan. Bisa berapa telur saya? 7 Pak. 7. 6 Pak. 7 Pak. 7. Siapa yang jawab 7? Siapa yang jawab 7 tadi? Siapa yang jawab 7? Saya Pak. Gesti, ya, oke. Gesti kembali, silakan Gesti. Oke. Pak, saya jawab 7 juga tadi tuh. Budi jawabin Ya, saya 7 juga Pak. Yang jawab pertama dong, kan cuma satu pemenangnya. Oke ya, alhamdulillah kalian sudah ternyata masih fokus. Walaupun tadi setelah belajar matematika sama Bu Rifka yang memeras otak kita ya, apalagi di pelajaran di siang hari itu memang panas yang luar biasa seperti hari ini ya. Tapi saya harap walaupun demikian, saya berharap bisa dari taruna-taruni ini tetap fokus dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran saya. Ya, baik. Kalian sekarang kelas 12. Apakah kalian pernah waktu kalian pelaksanaan kelas 11 kemarin PKL tuh? Pertanyaan saya sama kalian selama PKL, apakah kalian sudah pernah melakukan? Apakah kalian sudah pernah dan mengetahui prosedur pemberian pakan? Pernah Pak. Pernah. Bagaimana taruna-taruni? Oke, Budi pernah. Oke, yang lain? Oke, Devia juga pernah. Sering, Gesti, Sering Pak. Jalan namanya juga kan kemarin ya. ada yang PKL di Balai Benih, ada yang di tempat usaha juga seperti itu ya. Baiklah, kalau kalian sudah pernah melakukan itu, nanti kita di kelas 12 ini kita akan membahas lebih rinci lagi tentang bagaimana prosedur pemberian pakan. Di sini akan saya sampaikan yaitu tentang tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, jadi
dalam tujuan pemberian pakan pada pembesaran ikan tersebut itu ada 4 tujuan utama yang saya harapkan itu nantinya dapat kalian capai. Yang pertamanya itu menentukan jenis dan ukuran pakan. Yang kedua itu menentukan jumlah, waktu, dan frekuensi pemberian pakan. Yang ketiga itu melakukan penimbangan pakan. Dan yang keempat yaitu melakukan pemberian pakan. Jadi untuk mencapai tujuan pembelajaran ini, maka dari situ saya harapkan nanti Danton Miswan, mana Danton Miswan? Pak. Nah, Ya, silakan nanti Danton Miswan untuk membantu saya membagi kelas menjadi 3 kelompok ya. 3 Pak ya. Mungkin di sini bisa dibagikan terus. Saya kasih waktu nggak lama ini. Saya kasih waktu 1 menit. Ya Pak. Nggak cepat kita ya. Ya Pak, sudah Ya. Pak. Nah, Sudah, oke. Kalau sudah terbentuk, oke. Yang di sini mana ada ini ya? Catatannya Danton, bawa kemari. Kelompok 1. kelompok 1 Pak. Sudah ya. Oh ya Pak, ya Pak. Sudah Pak. Silakan Bapak bacakan atau saya yang bacakan Pak. Oke. Boleh silakan kalau Oke. memang kamu membacakan. Sekalian saya mengabsen ini ya. Ya, Pak, kelompok 1 Devia Minasari dengan Oke. Oke. Iya, Hadir ya. saya Pak, dengan Miss Wan. Kemudian kelompok 2 Budi Laksono Oke, dengan ada, Marinus ada, Gulo. lanjut. Kelompok 3 1 Pak. Apa Pak? Nah, kelompok 3 1 orang ya. Besti Ayu Pak. Kita bagi Oh, kalau ya, begitu berarti jadikan kelompok 2 kelompok 2 aja. Budi Laksono, Marinus Gulo dan Gesti Ayu Akbaidar. Oke, siap. Makasih Danton. Ini Siap. sekalian juga saya mengabsen ya. Oke. Kita lanjut. Pak, Baik, karena kelompoknya sudah terbentuk, silakan taruna-taruni untuk membentuk posisi duduknya itu berdasarkan kelompoknya. Silakan, saya kasih waktu, saya hitung dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sudah? Sudah. sudah Pak. Oke, kita lanjut ya. Kita masuk ke Sudah, tahap Pak. pembelajaran. Nah, silakan kalian perhatikan slide yang saya tampilkan pada Infocus ataupun pada layar LCD Institute. Di sini ada penentuan pertanyaan mendasar, yaitu pertama bagaimana menentukan jenis-jenis dan ukuran pakan pada pembesaran ikan. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan fungsi dari jenis-jenis alat dan bahan yang digunakan dalam kegiatan pemberian pakan pada pembesaran ikan. Yang ketiga, bagaimana cara menghitung kebutuhan pakan, waktu, dan frekuensi pemberian pakan pada pembesaran. Dan yang keempat, bagaimana prosedur pemberian pakan. Nah, jadi di sini saya meminta kalian untuk mendiskusikan terkait dengan pertanyaan dasar ini, kalian diskusikan dalam kelompok masing-masing. Silahkan kalian cari kajian literatur melalui internet. Jadi silahkan keluarkan HP-nya, kalian bisa searching baik itu melalui Google Scholar ataupun melalui yang lain, silahkan. Yang intinya waktu ini saya berikan 5 menit. Cukup, Pak. Ya, cukup ya 5 menit ya. Untuk Cukup, menjawab pertanyaan ini dari kajian literaturnya bisa. Kajian literaturnya usah banyak, kita cukup 2 aja, minimal 2. Oke? Saya ambil Oh, ya, izin silakan, ambil silakan, HP ya Devia, Pak. silakan. Masukin. Silakan. Ya, kalau sudah semuanya, silakan kalian berdiskusi di sini. Yang di sini nanti hasil diskusi kalian itu nanti kalian isikan dalam lembar LKPD yang sudah saya berikan sebelumnya. Ya, di situ ada pertanyaan-pertanyaan, menjawab pertanyaan ini juga ada di LKPD. Jadi nanti di LKPD itu selain menjawab 4 pertanyaan ini, kalian juga di situ menjawab tentang namanya ada berapa hal yang tentang kajian literatur kalian tempatkan di formatnya kan ada sudah saya berikan. Untuk instruksinya sudah jelas? Nah, Sudah Pak. Oke, kalau sudah jelas silakan kalian diskusi ya. Yang belum jelas ataupun yang ingin ditanyakan, silakan bisa langsung ke saya. Saya kasih waktu untuk diskusi selama 5 Silakan. menit. Budi, nomor 2 sudah dijawab? yang fungsi ya, Pak. Pertanyaan nomor 2 sudah? Fungsi dari jenis alat itu Iya, ya. iya, sudah kamu Yang- jawab. Sudah, Pak. Tapi Gesti, Pak, yang nanti yang menjawabnya, Pak. Sudah diisi, sudah dalam LKPD, sudah diisi. Boleh. Tadi pesanan Pak Gesti yang jawab, Pak. Oh gitu.
Boleh, nanti ini kalian kerjakan dulu, nanti kita di penghujung jadi melakukan presentasi ya. Dari kelompok 2 bagaimana, sudah sejauh mana Lagi dicari, ini Pak, pengerjaannya? Oke, Sama silakan. mau Saya bertanya, sambil mantau. boleh? Silakan Gesti, mau bertanya Bedanya apa dengan waktu saya? pemberian pakan dan frekuensi itu apa ya, Pak ya? Contohnya gini Gesti, kalau untuk waktu pemberian pakan itu, dia kan ada waktu pagi, pada saat siang, Ya. pada saat sore, kan seperti itu. Sedangkan untuk frekuensi pemberian pakannya itu interval pemberiannya gitu. Jadi kita nanti di jam-jam berapanya, jelas ya? Sana nanti itu. Ya, sudah jelas? Oke. Oke, Pak. Siap. Dari hasil kerja kalian tadi, kita akan masuk untuk mendesain rancangan proyek. Nah, gitu. Jadi kerangka proyek atau alur kegiatan dalam prosedur pemberian pakan pada pembesaran, ini saya contohkan seperti ini ya, Taruna. Bisa kalian lihat di slide-nya? Ya, sudah, Pak. Oke. Dari saya, seperti yang saya contohkan seperti ini, untuk mendesain rancangan proyek kegiatan kita tentang prosedur pemberian pakan ya, boleh seperti ini, atau nanti kalian membuat kerangka atau desain rancangan proyek masing-masing kelompok, itu nggak ada masalah. Jadi sini hanya sebagai contoh. Saya berharap untuk pembelajaran kali ini, kalian selaku peserta didik ini, kalian harus lebih aktif untuk mencari informasi atau materi yang berkaitan dengan pembelajaran kali ini. Saya hanya bisa memfasilitasi untuk kegiatan pembelajarannya. Sudah jelas ya sampai di sini ya? Oke. Jelas, Pak. Kalau sudah, silakan masing-masing kelompok untuk membuat rancangan proyeknya. Di rancangan proyek itu nanti, itu kalian tuangkan dalam LKPD yang sudah saya berikan. Oke? Ini dalam mendesain rancangan proyek, saya kasih waktu 5 menit cukup ya. Oke, lanjut kerjakan. Pak Marzuki membuat satu kelompok saja kan ya, Pak? Iya, Devi ya. Gimana? Gesti, Pak. Ulangin Gesti ya? Gesti, Yang Gesti. membuat Ya. hanya satu kelompok saja kan ya, Pak? Yang 2 mengerjakan. kelompok. Gimana, Budi? Satu kelompok, satu aja ya, Pak. Atau satu aja Iya, ya, Pak? satu kelompok untuk mendesain rancangan 1. Ya. Ya. Ya, Ya, Pak. Sudah selesai, Pak. sudah selesai? Sudah Pak. Untuk Sudah, kelompok Pak. 2 sudah selesai? Kalian isi dalam Sudah, LKPD. Pak. Sudah? Pak. Sudah selesai? Oke. Kalau sudah selesai, saya Ya, Pak. kita akan lanjut ke tahap berikutnya setelah kalian menentukan rancangan proyek, yaitu saya akan meminta kalian untuk menyusun jadwal pelaksanaan proyeknya. Nah, jadi di sini nanti di pertemuan pertama ini kita Siap, Pak. masih hanya mendesain rancangan, kemudian menyusun jadwal pelaksanaan proyek. Nah, kegiatan untuk pelaksanaan proyek itu kita lakukan di pertemuan berikutnya. Sudah jelas ya sampai sini ya semuanya ya. Jadi untuk tugas yang ketiga pada pertemuan kali ini adalah silahkan taruna-taruni untuk menyusun jadwal pelaksanaan proyek. Nah, di sini sebagai contoh, ini bisa kalian lihat di slide yang saya tampilkan. Yaitu ada waktu, lokasi, jenis komoditasnya apa gitu ya. Kemudian jadwal kegiatan yang disusun oleh kalian itu seperti apa. Kalau saya contohkan seperti ini gitu. Misal salah satunya peserta didik wajib mengenakan pakaian praktek, kemudian peserta didik wajib memperhatikan ketiga LH, ada terapkan budaya kerja dan berikutnya. Jadi ini sebagai contoh saja. Tapi di sini saya harapkan mudah-mudahan ada hal-hal baru atau yang mau kalian tambahkan dalam menyusun jadwal untuk kegiatan pelaksanaan proyek kali ini yang akan kita lakukan di pertemuan berikutnya. Untuk menyusun jadwal itu saya kasih waktu 5 menit. Bisa? Untuk Bisa, Budi? Bisa, Bisa, Pak. Bapak Budi, Bisa, Pak. kelompoknya Miss Wan bisa? Bisa, Pak. Siap. Bisa, oke. Silakan kerjakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan ya. Kalau ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan dengan saya, silakan. Sambil kalian mengerjakan tugas yang saya berikan ini. Silakan. Waktu berjalan ya. Siap, Pak. Ya, Pak. Oke. Pak, jenis ikannya sama. Pak. Gimana, Gesti? Kalau jenis Jenis ikannya ikannya kita gimana, Pak? fokuskan di lele saja. Siap. Mungkin ada yang lain yang ingin ditanyakan?
Dari Budi Terkait dengan mungkin dari menyusun kelompok jadwal. Budi. Ya, Ya, ini gimana itu Pak, Budi? saya bingung Pak. Ini memperhatikan K3LH itu K3LH apa Memperhatikan yang ketiga diperhatikan Pak? keselamatan apa dalam kerja ya. Keselamatan terhadap kerja itu yang kita perhatikan itu salah satu safety. Namanya kita praktek nanti itu kita harus jaga keselamatan kita. Jadi bisa kita perhatikan dalam penggunaan seperti baju APD, nah seperti itu. Nah itu lebih kurang seperti itu. Karena namanya praktek ya, namanya praktek itu kita tidak luput namanya dari bahaya itu loh, bahaya ataupun apa mungkin disebabkan itu karena kecerobohan kerja atau human errornya gitu kan. Jadi saya tidak ingin itu terjadi pada kalian, ya jelas ya. Nah makanya itu kalian harus K3LH nama dalam kegiatan praktek ataupun melaksanaan proyek itu wajib faktor utama yang harus kalian jaga dan kalian terapkan. Oke? Oke Pak. Oke, silakan lanjut diskusinya. Sudah? Waktu sudah habis kayaknya ini untuk. Sudah Pak. Jadi nanti hasil kerja sudah kalian tuangkan dalam apa lembar KPD-nya kan? Sudah semua ya? Kalau memang sudah semuanya, jadi untuk pertemuan kali ini mungkin kita hanya bahas batas dari apa namanya menyusun apa mendesain rancangan proyek sampai menyusun jadwal proyek. Apa yang ingin saya apa namanya review dari kalian adalah saya ingin tolong perwakilan saja masing-masing kelompok untuk memberikan contoh atau memaparkan secara singkat jadwal pelaksanaan proyeknya saja. Mungkin dari kelompoknya Budi yang silakan. pertama, kalau membuat jadwal itu menyiapkan alat dan bahan. Kemudian menyiapkan ini memakai ini Pak apa ini apa tadi menerapkan K3LH ya, menerapkan K3LH. Kemudian yang berikutnya melaksanakan kegiatan Pak, kegiatan untuk apa, tapi sebelumnya berarti kan pakan ya Pak, memberi pakan berarti menentukan jumlah pakan sama pakannya jenisnya apa. Betul. Itu ada yang lain itu Pak ya. Iya betul. Oke, terima kasih sudah menyampaikan untuk jadwal pelaksanaan dari pelaksanaan proyek dari kelompok 1. Untuk kelompok 2-nya saya ingin tahu bagaimana dalam menyusun jadwalnya. Silakan bisa disampaikan. Kelompok 2, Miss Wan atau yang mewakili? Silakan Miss Wan untuk menyampaikan. Kami Pak kelompok 1 ya. Oh iya, mohon maaf saya lupa ya. Pak. Ya. Terbalik, cuaca terlalu panas hari ini ya. Oke lanjut Miss Wan kelompok 1. Jadwalnya yang pertama ya kita akan pertama itu menyiapkan seluruh peralatan yang dibutuhkan, yaitu termasuk nanti pakaian plastik ya, kemudian perlengkapan K3LH-nya seperti sepatu boot, sarung tangan, semua nanti kita siapkan. Kemudian itu baru kita mempersiapkan bahan ya. Oke. Kemudian juga kita kan pakannya ya Pak, kita berikan. Ya nanti juga karena di sini kan kita juga nanti akan mengukur ukuran pakan ya, ukuran pakan. Iya betul. Dan nanti ini tentu tergantung kepada ukuran ikan. Oke. Jadi kita akan menyiapkan alat-alat untuk mengukur itu. Supaya nanti kita dalam prakteknya atau dalam melaksanakan proyeknya ini nanti tidak terkendala Pak. Itu saja Pak. Oke, terima kasih Miss Wan, sangat luar biasa penjelasannya. Ya, memang sudah lebih komplit, tetapi dari hasil kelompok 2 juga penjelasannya juga sudah luar biasa ya. Saya sangat bangga bahwa di sini kalian mampu untuk menyusun jadwal ya. Nah, dalam menyusun jadwal tadi di situ menentukan jumlah makan yang disampaikan oleh Miss Wan tadi. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada kedua kelompok, siapa yang tahu untuk rumus dalam menentukan jumlah pakan harian? Ya Pak. Silakan. Ya, silakan. Siapa?
Biasanya Pak, dalam menentukan rumus pemberian pakan harian ini tergantung kepada jenis ikan dan Oh gitu. Yang rumusnya? Untuk rumusnya Pak? ya, kalau Rusman tahu? ukuran ikan Atau dari rumus kelompok 2? Silakan. Ya, silakan Budi, silakan. Pak, saya Pak menentukan pakan itu Iya, terlebih dahulu terus? sampling Pak, laju pertumbuhan. Nah, Nanti berarti kalau dikalikan dengan FR, pending rate, iya, pending rate-nya benar yang diinginkan sekali. berapa. Iya, Itu. barulah ketemu. Ya udah, oke. Terima kasih Budi, luar biasa Ketemu. memang. Ternyata memang kalian ini memang taruna-taruni yang berkualitas ya. Bapak sangat bangga, sangat senang bahwa cara berpikir kalian itu dan cara kalian untuk maju, untuk mengetahui, mencari informasi terkait materi itu melalui via internet, melalui via YouTube dan segalanya, baik itu dari materi ataupun buku-buku yang relevan tentang perikanan, itu sudah kalian lakukan dan betul-betul kalian aktif. Saya sangat senang. Dan ini yang saya harapkan bahwa di pembelajaran saya ini bahwa kalianlah yang lebih aktif ketimbang saya, karena soal saya ini sebagai guru hanya untuk memfasilitator, sebagai fasilitator memfasilitasi sesuai dalam proses pembelajarannya. Supaya apa? Supaya tujuan pembelajaran untuk pertemuan pertama ini tercapai atau tersampaikan kepada kalian. Ya, Pak. Bisa jelas ya sampai di sini? Mungkin ya. itu aja ya, mungkin itu aja yang untuk pertemuan pertama ini. Nanti di pertemuan berikutnya atau di pertemuan kedua tentang prosedur pemberian pakan kita akan melaksanakan proyeknya. Jadi di sana nanti tolong masing-masing kelompok itu saya harapkan untuk minggu depan ya, itu kalian sudah selesai untuk mengerjakan atau sudah selesai mengisi jumlah pakan, kemudian frekuensi, itu tabel-tabelnya kan ada tuh yang di LKPD. Jadi itu bisa kalian kerjakan ya. Jadi nanti pertemuan minggu depan itu kita tinggal unjuk kerjanya. Sampai di sini jelas ya, taruna-taruni semuanya? Jelas Pak. Jelas Pak. Jelas Pak. Oke, terima kasih. Semangat untuk kalian. Saya harapkan mudah-mudahan pembelajaran ini merupakan dapat berkah buat kita dan kita bisa lebih baik lah. Ya, seperti itu saya harapkan untuk kalian semuanya. Amin. Akhir kata, ya saya tutup dengan wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Selamat Terima kasih Pak Marzuki. Oke, Pak Imam. Oke, sama-sama jadi saya. Pak Imam, terima kasih Pak Imam. Mohon maaf sebelumnya telah mengaikan nama-nama tidak masuk yang tidak baik ya. Tidak apa-apa Pak Marzuki. Kali yang saya tanyakan Pak Marzuki sudah berapa lama menjadi guru? Saya Pak ngaji guru itu dari 2000 berapa ya? 2010 Pak. 12 tahun Pak. 12 tahun. Aku sih kayaknya bagus Pak. Ini pasti enak nih jangan kayaknya. Iya, maksudnya dengan 12 tahun jadi guru itu mengajarnya enak sekali. Terima kasih Pak masukannya Pak yang penting. Gini, tadi Mas ketika tadi sudah memicu sesuatu untuk untuk refreshing sudah bagus kan. Terus kemudian dari wordnya juga. Nah, terima kasih. Di persepsinya Pak. Persepsinya tadi itu apa? Persepsinya itu ini Pak, tentang menanyakan tentang PKL tadi Pak, tentang prosedur pemberian pakan itu. Nah di situ kan mereka ada PKL-nya sebelumnya di 11 persepsinya saya masukkan di situ Pak. Nah. Terus di tujuan pembelajaran tadi Pak Marzuki kan secara singkat saja memberikan keterangan ya, betul, Pak, betul. Dari tujuannya sampaikan Pak Marzuki tadi ABCD sepertinya tujuan itu masih belum kelihatan Pak. Masih ingat ABCD-nya? Iya Pak, betul. Audience, condition, degree-nya itu masih belum kelihatan. Dari rangkaian tadi rangkaian pembelajaran yang disampaikan Pak Marzuki overall bagus sekali menurut saya. Bagus sekali. Tinggal hanya bagian-bagian tertentu saja yang tidak terlalu krusial sebenarnya yang perlu dibenahi, dan juga ini perlu
dipahami oleh Bapak Ibu semuanya ya, termasuk semuanya ini, bukan hanya Pak Marzuki, bahwasanya benar yang disampaikan Pak Marzuki tadi bahwa guru itu merupakan hanya sebagai fasilitator saja. Nah, ketika apa namanya tadi ada pertanyaan dari Bu Gesti ya kalau nggak salah terkait apa namanya maksudnya apa gitu dan sebagainya, itu sebenarnya bukan ranahnya Pak Marzuki untuk menjawab sebenarnya, itu bisa sebagai sebagai bahan dilempar diskusi gitu di ya. antara teman-teman yang lain, baru nanti Ngejar setelahnya waktu, Pak. Ngejar waktu memberikan saya. Iya. Benar. baru memberikan apa namanya simpulan gitu yang terakhir gitu. Bagus sekali Pak Marzuki, selamat ya. Yang terima kasih Pak atas masukan dan sarannya. Juga terima kasih sebelumnya saya ucapkan buat teman-teman, Bapak Ibu yang lainnya yang telah mensukseskan presentasi pre-teaching saya pada siang hari ini. Saya berharap juga bagi yang sudah tampil maupun yang belum tampil, mari sama-sama kita sukseskan untuk kegiatan pre-teaching siang hari ini.